Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan masa pranatal dan pasca-natal. Masa pranatal merupakan masa perkembangan manusia sejak terjadinya pembuahan hingga bayi dilahirkan. Masa ini berlangsung sekitar 266 hingga 280 hari atau kurang lebih 9 bulan. Para ahli membagi masa pranatal menjadi 3 fase utama, yaitu fase germinal. Sejak pembuahan sampai usia sekitar 2 minggu, pada tahap ini terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur, sehingga terbentuk satu sel baru yang disebut zigot. Zigot kemudian membelah diri dengan sangat cepat, sambil bergerak menuju rahim. Setelah beberapa hari, zigot menempel pada dinding rahim, melalui proses yang disebut implantasi. Fase kedua adalah fase embrio, yaitu mulai minggu ketiga hingga minggu ke-8. Tahap ini sering disebut sebagai masa yang paling kritis karena hampir seluruh organ mulai dibentuk. Pada fase ini, jantung mulai berdetak, otak berkembang, sistem saraf mulai terbentuk, begitu pula mata, telinga, tangan, kaki, dan organ-organ lainnya. Oleh sebab itu, ibu hamil perlu menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan bergizi, serta menghindari zat-zat yang berbahaya. Fase ketiga adalah fase janin atau fetus, yaitu mulai minggu ke-9 hingga bayi lahir. Pada fase ini, organ-organ tubuh yang sudah terbentuk mulai mengalami pertumbuhan dan penyempurnaan fungsi. Janin mulai aktif bergerak dalam kandungan. Pada usia tertentu, ibu sudah dapat merasakan tendangan janin. Walaupun perkembangan janin berlangsung secara alami, terdapat berbagai faktor yang dapat mengganggu proses tersebut. Dalam psikologi perkembangan dikenal istilah teratogen. Teratogen adalah zat atau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan, kelainan bawaan, ataupun cacat lahir pada janin. Contoh pertama adalah rokok. Kandungan nikotin dan karbon monoksida dapat mengurangi suplai oksigen pada janin, sehingga meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun gangguan perkembangan. Contoh kedua adalah alkohol dan obatan-obatan tertentu. Selain itu, penggunaan obat tanpa petunjuk dokter juga dapat membahayakan pertumbuhan janin. Teratogen juga dapat berupa infeksi yang dialami ibu selama kehamilan, seperti rubella, toxoplasmosis, atau infeksi virus tertentu. Selain faktor fisik, kondisi psikologis ibu juga memiliki pengaruh. Ibu yang mengalami stres berat dalam waktu yang lama dapat menghasilkan hormon stres dalam jumlah tinggi. Hormon tersebut dapat memengaruhi kondisi janin, sehingga berisiko mengganggu perkembangan otak maupun kesehatan emosional anak di kemudian hari. Tahap berikutnya adalah masa pasca-natal, yaitu masa setelah bayi dilahirkan. Pada masa awal kehidupan atau masa neonatus, terdapat berbagai kemampuan bawaan yang dimiliki bayi. Salah satunya adalah refleks rotting, yaitu bayi akan menoleh ketika pipinya disentuh atau mencari puting susu. Refleks ini membantu bayi memperoleh makanan. Selanjutnya terdapat refleks sucking, atau kemampuan mengisap ASI secara otomatis. Refleks ini sangat penting agar bayi memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan kembang. Ada pula refleks grasping, yaitu bayi akan menggenggam jari orang dewasa ketika telapak tangannya disentuh. Refleks ini sering membuat orang tua merasa terharu karena genggaman bayi tampak sangat kuat. Bayi mampu mengenali suara ibu dan biasa akan menjadi lebih tenang ketika mendengar suara tersebut. Bayi juga mulai belajar mengenali wajah, sentuhan, aroma, serta berbagai rangsangan dari lingkungannya. Selain perkembangan fisik, masa pasca-natal juga sangat penting bagi perkembangan psikologis bayi. Salah satu konsep utama adalah attachment atau ikatan emosional antara bayi dengan pengasuh utamanya, biasanya ibu atau ayah. Ketika bayi merasa aman, dicintai, dan kebutuhan dihidupi secara konsisten, akan terbentuk secure attachment atau ikatan emosional yang aman. Anak yang memiliki ikatan emosional yang baik cenderung lebih percaya diri, mudah berinteraksi, mampu mengendalikan emosi, serta memiliki kesehatan mental yang lebih baik ketika dewasa.
Sebaliknya, apabila bayi kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang, perkembangan emosionalnya sangat terganggu, sehingga memengaruhi hubungan sosialnya di masa depan. Sebagai kesimpulan, masa pranatal dan pasca natal merupakan tahap awal yang sangat menentukan kehidupan manusia. Selama masa pranatal terdapat pembentukan seluruh organ tubuh, sedangkan pada masa pasca natal bayi mulai beradaptasi dengan lingkungan luar serta membangun hubungan emosional dengan orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ibu hamil, memberikan nutrisi yang baik, serta menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang merupakan investasi yang sangat penting bagi kualitas hidup seseorang di masa depan. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.